Oke, ini adalah pembelajaran technical analysis dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen keuangan seperti saham, forex, komoditas maupun di cryptocurrency. Dan kalian bisa subscribe channel ini jika kalian merasa channel ini bermanfaat, dan bantu like dan share ke teman yang lain, dan aktifkan notifikasinya supaya ketika saya update video kalian tidak ketinggalan. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Oke, ini udah masuk ke platformnya MetaTrader 4, ada juga MetaTrader 5 teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan sebuah transaksi atau sebelum kita melakukan sebuah aktivitas, kita harus daftar dulu nih di brokernya. Kalau di saham itu sekuritas itu banyak ya di saham. Kalau misalkan di kripto itu di exchange nyaman ya teman-teman ya. Kalau misalkan di forex itu di broker. Nah kebetulan di sini kita bahasnya di forex. Nah kita harus masuk dulu ya teman-teman, daftar dulu nih di brokernya, nanti akan muncul notifikasi itu seperti ini teman-teman ya. Nah ini di Fairwood dan ini juga di broker lain. Nah itu kita harus tahu ya teman-teman, nomor loginnya itu biasanya dikasih sama di brokernya. Terus yang kedua dia itu ada juga passwordnya itu dikasih, namun untuk yang di broker lokal itu biasanya hanya dikasih nomor server, nomor login, nomor password investor. Jadi beda ya sama password untuk kita login sama password investor itu beda. Untuk password investor kita bebas mau dikasihkan ke siapapun, untuk di password pribadi ya nggak boleh teman-teman ya. Nah teman-teman harus login. Caranya gimana? Setelah teman-teman dapat notifikasi lewat email, teman-teman itu langsung masuk ke sini ya. Nah ini ada file, masuk, terus login to trade account. Nah di sini teman-teman masuk. Setelah teman-teman masuk seperti itu, nah kemudian teman-teman masuknya ke nomor loginnya, terus nomor passwordnya setelah teman-teman bikin, dan servernya itu apa gitu ya. Ada juga yang itu Exness Real berapa, Octane berapa, itu kalau misalkan di broker ya gitu teman-teman. Intinya nanti itu akan dapat nomor server, terus nomor akun, nomor login ya, terus password juga dikasih. Kalau misalkan itu di broker non lokal gitu ya. Kalau broker lokal itu biasanya bikin sendiri teman-teman. Nah, kita bisa rubah ya gitu. Oke, setelah teman-teman masuk, nah di sini ada beberapa komponen nih teman-teman ya. Yang kita lihat dari sini secara kasat mata ya, secara mata telanjang nih, kita lihat, oh ini apa sih? Ini disebut dengan grafik ya. Di dalam grafik itu ada 3 komponen ya teman-teman. Ada juga yang menggunakan candlestick. Nah, candlestick itu seperti ini. Jadi ini warnanya kok beda-beda sih. Ini ada warna putih, warna ini bisa di adjust ya teman-teman ya. Teman-teman bisa di edit atau dirubah. Misalkan teman-teman suka warna hijau ya masuk aja ke properties, nanti tinggal diedit di bar up itu berarti candle biru, candle waktu buyer masuk, bar down berarti itu candle seller masuk, bull candle ini sama juga, ini lebih ke badannya, ini lebih ke apa itu namanya sampingnya gitu ya, atau lebih ke wicknya seperti itu ya. Teman-teman bisa di-adjust aja warna hijau kayak warna seperti apa. Namun di sini saya gunakan hitam putih teman-teman ya. Nah artinya apa? Di sini kalau misalkan warnanya putih teman-teman, artinya di sini itu opennya itu lebih rendah daripada close-nya gitu ya. Close-nya berada di atas daripada opennya, gampangnya gitu. Kalau misalkan warna hitam berarti disama dengan warna merah ya. Kalau misalkan teman-teman di chartnya warnanya beda-beda, nah ini juga bisa di-adjust. Warna hitam equal dengan sama warna merah, artinya ketika dia itu warnanya merah, opennya itu ternyata berada di atas daripada daripada close-nya. Jadi close-nya itu berada di kiri gitu ya, berada di bawah. Berarti itu seller sedang kuat. Nah begitu. Nah kita lihat dari sini. Yang kedua itu ada apa? Di sini ada bar chart ya. Bar chart itu hanya batang-batang aja teman-teman ya. Nah, contoh seperti ini. Setiap kali ini kan ada batang seperti ini ada kiri, terus ini ada kanan gitu ya. Maksudnya apa? Ini kiri ini artinya kita opennya di sini, terus kita close-nya itu di bawah. Artinya setelah saya bilang tadi ya, ketika opennya itu berada di atas daripada close-nya, atau close-nya berada di bawah daripada opennya, dia tuh warnanya merah atau warna hitam. Nah, ini kita buktikan aja di sini teman-teman ya. Kita lihat dari sini, ini ke sini ya, gitu ya. Kita perhatikan yang ini. Nah, kita perhatikan yang ini ya, yang saya tanda garis itu atau garis horizontal. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh warnanya harusnya warna hitam. Nah, kalau warna putih gimana? Opennya selalu lebih apa? Lebih rendah daripada close-nya. Close-nya harus di atas daripada opennya. Berarti warnanya itu putih atau warna hijau gitu ya. Nah, intinya itu sebelah kiri itu pasti close-nya, sebelah kanan itu pasti opennya. Contoh seperti ini nih. Ya, ini opennya sebelah kiri, close-nya sebelah kanan. Berarti di sini itu kan lebih rendah. Berarti dia itu sedang downtrend atau sedang seller kuat, tekanan sellernya kuat, bukan downtrend ya, tekanan sellernya kuat. Nah kita perhatikan di sini, thread. Nah itu kan warna hitam tuh, itu ya.
Sama dengan ini, misalkan kita ngambil contoh yang ini teman-teman. Nah ini opennya di mana? Sebelah kiri, close-nya sebelah kanan. Tapi dia tuh lebih rendah. Berarti ini warnanya apa? Warna merah atau warna hitam gitu ya teman-teman. Nah shred gitu ya. Oke. Dan juga di sini di dalam candle sama bar ini sama ya. Ada harga open. Setelah itu harga open, harga bawah. Setelah itu harga atas. Setelah itu dia close. Jadi itu harganya itu berada di sini. Berarti ada open, low, high, close, sama dengan candlestick ya. Candlestick juga representasinya seperti itu. Nah berbeda dengan line itu hanya bicara tentang closing price ya. Misalkan contoh seperti ini, misalkan saya gambarkan di sini. Nah closing price-nya di mana? Kan di sini ya. Jadi kalau misalkan closing price di sini, candlenya itu akan seperti ini juga line-nya itu. Jadi hanya representasinya itu memberikan informasi close price-nya aja, closing price-nya aja, tidak ada high, low dan lain sebagainya, tidak ada. Cuman hanya bicara close price-nya aja. Nah, ini semua ini tergantung daripada fungsinya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan line chart, ini lebih fungsinya lebih rapi. Lebih rapi ketika kita menganalisa seperti ini, kita bisa hubungkan closing price to closing price-nya, terus kita hubungkan to closing price-nya juga seperti itu. Namun di sini kebanyakan, terutama saya pribadi juga sering menggunakan namanya itu candlestick, karena candlestick itu lengkap. Informasinya lengkap ya, informasinya lengkap karena behavior daripada pergerakan harga itu tidak selamanya langsung jadi close to close. Dia itu pasti ada cerita di balik itu semua. Harga turun dulu, harga pembukaan dulu, kemudian dari itu harga turun dulu, kemudian harga naik lagi, kemudian ditutup dengan harga misalkan di bawah warnanya berarti hitam atau warna merah, kalau misalkan di atas open berarti warnanya merah. Nah, kayak gitu. Artinya memberikan sebuah cerita gitu ya, memberikan sebuah cerita. Kita ini bisa menggambarkan atau bisa menceritakan ini grafik ini sebenarnya seller sedang kuat atau buyer sedang kuat gitu ya. Oke, ini bicara tentang masalah candlestick, oke, atau grafik itu sendiri, chart dan bar chart. Terus kemudian teman-teman, komponen selanjutnya itu di MetaTrader ini, itu di sini ya, di bawah sini kita perhatikan di bawah sini ini disebut dengan X axis ya. X axis itu berada di mana? Berada di bawah sini. Ini memberikan informasi kepada kita ini bulan, tanggal sama tahun gitu ya. Misalkan ini sekarang bulan apa itu tanggal 5 tanggal 21 bulan Mei 2024. Ini memberikan informasi kepada kita itu tanggal, tahun sama bulan ya. Terus yang kedua ada Y axis. Y axis itu ini bicara yang di sebelah kiri ya. Sebelah yang vertikal. Ini kan yang horizontal, di bawah sini horizontal. Yang di kanan ini merupakan sebuah vertikal. Artinya di sini itu memberikan kepada kita informasi pricing ya, harga. Sekarang harga contoh misalkan kita lihat di sini oke 2413.67, artinya memberikan informasi kepada kita sekarang harga berada di 2413.67 around here. Sekitaran seperti itu ya, teman-teman ya. 24 ya, ini 241 ini akan terus bergerak nih. Kecuali market tutup hari Sabtu dan Minggu, berarti tutup, gak akan bergerak. Selama dia itu masih berada di kisaran Senin sampai Friday sampai Jumat, dia itu akan terus bergerak ya, naik turun gitu akan terus bergerak. Nah ini di sini tuh Y axis ini memberikan informasi harga yang sedang terjadi sekarang itu berada di harga berapa gitu ya. Itu yang komponen yang kedua. Terus yang komponen yang ketiga di sini itu bicara tentang masalah drawing tools ya. Drawing tools itu ada di sini sebelah teman-teman ya, ada di sini. Ini banyak sekali, ada time frame dan juga di sini tuh kita mau scroll secara otomatis. Ini scroll otomatis, misalnya ini scroll secara manual di sini ya. Terus teman-teman ini ada time frame-nya. Di sini ada time frame. Di sini ada MN ini monthly, weekly, berarti monthly satu candle ini terjadi atau close ya, itu tergantung dari time frame. Makanya itu saya bilang time is fractal itu ya. Nah ini misalkan seperti ini sekarang ada berapa nih? Ada monthly, weekly, daily, 4 hours, 1 hour, terus M30 atau 30 menit, 15 menit, M5, 5 menit atau M1. Nah ini udah standarnya dari MT4 atau MT5 itu seperti ini gitu ya teman-teman ya. Nah kita bisa lihat artinya setiap satu candle ini akan terjadi
akan sudah terjadi ya ketika dia itu time frame-nya berada di H1. Misalkan berarti di sini time frame di sini candle ini akan selesai ketika dia itu 1 jam udah terjadi, udah selesai. Kalau udah 1 jam dia itu akan close. Semisal di sini juga. Nah, ini sekarang ini sedang jalan nih. Ini kan belum 1 jam nih, masih kurang setengah jaman lagi. Artinya di situ dia tuh harga masih bermain-main, naik turun, naik terus turun, naik terus turun, terus seperti itu ya teman-teman ya. Nanti semisal udah sampai 1 jam dia tuh akan jadi candlenya ini, entah itu nanti warnanya merah atau warnanya apa, putih, tergantung dari mana closing price-nya. Semisal close-nya itu ternyata berada di atas, berarti warnanya hijau. Semisal close-nya itu berada di bawah daripada open, berarti warnanya hitam atau warna merah gitu ya. Misalnya kita dirubah M30, nah sama, berarti ini merepresentasikan kepada kita ini hanya 30 menit. Selama 30 menit ini masih berjalan terus nih. Terus misalkan kita ganti M5, berarti ini M5 juga teman-teman ya. Ini di M5, ini selama 5 menit, nah, dia tuh akan terus berjalan. Misalnya udah 5 menit, dia tuh akan selesai, akan jadi candle gitu ya. Selama dia tuh masih belum closing price, dia tuh masih berjalan-jalan terus gitu teman-teman, masih muter-muter ke atas. Nah, ini udah ganti nih, udah 5 menit, berarti sekarang udah masuk ke menit selanjutnya, berarti ya 5 menit. Misalkan ini 1 jam, 1 menit, ya, berarti satu candle ini hanya memberikan durasi selama 1 menit, baru berubah candle selanjutnya. Itu ya teman-teman ya. Ini time frame namanya. Nah, time frame ini akan sangat membantu kepada kita sebagai seorang trader ya. Ini hanya nanti ini akan memberikan sebuah petunjuk atau indikasi sebenarnya tren biasnya itu lagi uptrend atau downtrend. Ini dari multiple time frame nanti teman-teman ya. Itu bagaimana? Nah, ini jangan khawatir, nanti di next selanjutnya saya akan bahas terkait masalah belajar technical analysis dari nol sampai mahir teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada tools ini ada Fibonacci ya, ada Fibonacci. Ini teman-teman bisa di-adjust ya. Misalkan teman-teman berada di untuk tempatnya, placementnya itu kalau punya saya kan ada di sini ya, teman-teman bisa juga ada di sini, itu tergantung dari formasinya seperti apa. Teman-teman misalkan mau ini, kalau saya sering pakai itu cuman drawing toolsnya seperti ini doang, ada trend line ya, terus di sini ada horizontal, ada vertikal. Ini itu namanya itu drawing tools untuk kita menggambar secara visual itu kemana sih psikologis harga itu sebenarnya mau kemana itu psikologisnya. Nah, kita hanya menggambarkan seperti ini. Nah, di sini yang sering saya pakai itu drawing tool daripada rectangle, terus Fibonacci, kemudian di sini ya draw text ini yang sering saya pakai untuk kasih sebuah nama biar tidak terkecoh gitu ya. Nah, teman-teman bisa diedit nih. Caranya gimana? Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini. Di sini itu di mouse ini ya, teman-teman. Ini kan di tengah ada wheel di tengah ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa ketika masuk ke sini. Nah, ini nanti kan di sini kan kelihatan di semuanya nih. Ini apa ini maksudnya, ini ada kok tanda plus, ini terus ngikuti. Nah, ini itu bisa memberikan informasi kepada kita bahwasanya kira-kira di dalam forex itu kan ada nanti pips ya. Pips atau pipet itu nanti dihitungnya dari sini teman-teman ya. Ini dihitungnya dari sini. Bagaimana caranya? Misalkan kita begini. Misalkan kita itu mau seperti ini ya. Kira-kira nih. Nah, thread kita tarik dari atas ke bawah atau dari atas ke bawah, itu terserah, dari bawah ke atas. Nah, misalkan dari atas ke bawah. Nah, ini kita lihat ada angka ada 5 posisi nih. Ada 3 posisi. Pertama 5, yang kedua 6, 5, 5, yang ketiga 2, 4, 0. Itu apa sih? Jadi yang pertama itu kalau misalkan kita tarik dari sini ke sini, itu nanti bergeraknya itu 5 bar ya. Berarti kalau misalkan di sini time frame-nya 1 jam, berarti di sini selama 5 jam. Selama 5 jam sampai ke situ, kalau misalkan saya tarik seperti ini, berarti itu nanti akan muncul 5 jam. Nah, untuk sebelahnya itu kan 677 ya. 677 itu apa sih? Itu pipet namanya teman-teman ya. Itu pipet. Pipet itu untuk kita bisa menghitung berapa dolar atau berapa persenkah nanti itu yang kita bisa resikokan, atau berapa dolar yang bisa kita resikokan. Nanti kita hitungnya dari pipet itu teman-teman, atau pips atau poin itu teman. Nah, ini tuh masih pipet ya, belum jadikan pips. Untuk perhitungan detail udah saya bikinkan videonya itu di kemarin, video kemarin itu teman-teman bisa tonton cara menghitung pips itu bagaimana. Karena itu penting untuk kita menunjukkan kepada kita bahwasanya risiko yang kita beranikan diri untuk kita transaksi, kita kira-kira berapa dolar ya untuk yang kita risikokan. Itu penting harus kita ketahui.
Kalau di saham itu mainnya itu semacam kayak persen ya, persen. Nah, kalau ini tuh lebih akurasi lagi. Kita lebih ke menjurus ke dolarnya. Katakanlah kita seperti ini. Ini kan berapa? 723. Kasarannya begini. Kalau kita misalkan 723 ini masih pipet, masih poin 723 poin atau 723 pips. Kalau misalkan kita gantikan ke kita convert ke pips itu jadi berapa? Jadi 72 pips. Kita ngambil angka tengahnya aja. Gak usah dibulatkan. 70 ya, contoh sebenarnya 745 berarti 74 pips. Kalau kita convert ke dolar berarti di situ 7,4 dolar ya. Seandainya kita entry 0,01 berarti seandainya kita profit berarti kita profit itu berapa? 7,4 dolar gitu ya. Terus sebelah kiri itu apa? Itu price teman-teman, harga yang sekarang ya. Misalkan kita harga itu udah bergerak di 4 ya, 5 candle ini berarti kan 5 jam. Itu berarti kisaran harganya itu berada di 2405.32 gitu ya teman-teman ya. Oke, itu memberikan informasi kepada kita. Untuk perhitungan secara detail teman-teman bisa tonton aja di video sebelumnya, saya udah bikinkan tentang masalah perhitungan pips secara detail gitu ya. Nanti ada perhitungan satuan, terus ribuan, puluhan kayak gitu. Teman-teman bisa ikut nanti itu bisa ditonton biar lebih memahami. Oke, selanjutnya ini bisa tadi ini bicara tentang masalah tail ini ya teman-teman ya, ini. Nah, ini. Nah, bisa ditarik lagi gini. Teman-teman kalau misalkan pakai laptop, pakai mouse, itu yang ada yang saya bilang tadi nih ya kan ya, wheel-nya tinggal diklik aja tengah, seret akan muncul seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa diedit ya di sini ya. Misalkan, oh bang, ini saya nggak mau pakai ini yang draw gue stand channel nih, saya nggak mau pakai ini. Teman-teman bisa gampang ya, tinggal diklik aja kanan, klik kanan dari mouse-nya itu, atau customize. Setelah itu teman-teman bisa dimasukin aja ini rectangle. Misalkan ini saya nggak mau pakai bang, ya udah berarti ini tinggal di remove. Nah gitu ya. Nanti misalkan saya mau sukanya yang ellipse, masuk di insert gitu ya teman-teman ya. Dan ini bisa diatur nih, misalkan yang vertikal pengen taruh di bawah, tinggal di seperti ini kan ya, tinggal di download seperti ini. Oke teman-teman. Oke, nah selanjutnya ini kan dari versi itu ya, dari versi yang MT4 ya. Dan juga ada itu yang saya sering pakai juga, itu namanya itu TradingView teman-teman ya. Itu toolsnya itu sebenarnya sama, untuk dari pergerakannya candlenya itu sama semuanya. Itu saya menggunakan TradingView karena TradingView ini menurut saya itu toolsnya lebih mudah dan lebih gampang gitu ya. Maksudnya lebih gampang gimana? Contoh seperti ini. Ini di Trendline namanya. Ini Trendline namanya ya. Ini Trendline. Nah Trendline ini semisal kita mau bikin zigzag, bikin zigzag itu kita harus satu-satu begini teman-teman ya. Kita harus satu-satu seperti ini. Nah di sini agak males ya, satu-satu seperti ini kan agak memakan waktu gitu ya teman-teman. Itu ada di TradingView. Nah sedangkan di TradingView itu ada namanya toolsnya itu jalur ya. Itu bisa tanpa kita satu-satu seperti ini. Jadi tonton seperti ini ya. Jadi contoh seperti ini, kita ambil ini kan di gold ya. Bentar. Misalkan kita mau cari yang di pair lainnya gitu. Nah ini namanya market watch. Market watch ini ada juga. Oke, belum saya jelaskan. Bentar lagi ya saya jelaskan ya teman-teman. Nah ini pakai yang ini teman-teman ya. Ini yang adina jalur. Nah jadi ini kita bisa langsung seperti ini ya. Seret, jepret kayak gitu. Tanpa satu-satu teman-teman. Tanpa satu-satu. Ini lebih lengkap. Artinya toolsnya itu lebih enak dan juga bisa dipotong juga ya. Kalau misalkan yang berbayar itu bisa dipotong. Bisa dipotong dari time frame H4 ke bawah ya. Kalau misalkan yang gratisan itu cuman dari daily doang ke atas gitu ya, dari daily, monthly, weekly itu bisa dipotong chartnya atau bisa di repetition ya, bisa diulang kembali gitu. Tujuannya apa di sini? Supaya kita katakanlah kita memahami sebuah metode baru ya, kita mau backtest nih kira-kira rasionya itu berapa sih ya, win rate-nya ya. Nah, kita bisa kita bisa potong chartnya, baru kita bisa backtest gitu ya. Ini bisa di 2 tahun ke belakang gitu ya teman-teman. Oke, nah ini lebih enak, ya yang saya pakai. Ini TradingView biasanya untuk saya analisa itu biasanya di TradingView ya. Oke, kemudian ini tadi belum saya lihat ya. Ini sini sebenarnya market watch ya. Kalau di review kan juga ada tadi tuh. Ini market watch. Ini misalkan teman-teman, saya tuh cuman sukanya hanya di gold aja bang. Ya udah di hidden all aja. Misalkan di sini kita hidden all, seret munculnya cuman di gold gitu ya. Misalnya mau munculkan lagi gimana?
klik kanan, nanti masuk ke simbol ya, simbol atau Ctrl U. Nanti teman-teman bisa ini dimasukin. Contoh teman-teman sukanya apa di USD CAD bang, ya udah USD CAD, tinggal di show aja, nanti akan muncul di sini gitu ya, begitu dan terus sebagainya seperti itu. Oke, nanti teman-teman kalau misalkan buka pertama kali catnya bukan seperti ini ya, ini sudah saya edit ya dan sudah saya simpan. Caranya gimana? Jadi teman-teman misalkan pertama kali nanti munculnya itu akan seperti ini gitu ya. Nah, akan muncul seperti ini nih. Nah, kan ini perlu itu ya, perlu di-adjust lagi ya, perlu diedit teman-teman. Nah, teman-teman misalkan udah diedit tinggal masuk seperti ini. Nah, ini sudah saya edit gitu ya. Nah, itu bagaimana cara ngeditnya? Jadi cara editnya itu begini teman-teman, ketika masuk ke seperti ini, shred, nah seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa seperti ini. Ini klik kanan, terus properties. Setelah properties teman-teman bisa di-adjust nih, misalkan kan backgroundnya pengen warna putih, terus foregroundnya warna hitam dong, soalnya biar kelihatan tulisnya. Terus di sini bar up-nya warna ini aja, terus bar down-nya warna merah. Itu tergantung selera teman-teman ya. Warna hijau, warna merah, katakanlah seperti itu, atau brown, ini sama dengan ini line-nya, berarti grafiknya nanti warna hitam, kodenya nanti kita bisa seperti ini. Oke, nah kalau misalkan udah seperti ini kan jadi seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini ada ground seperti ini, tinggal klik aja kanan atau grid, grid, nanti tinggal di checklist seperti ini ya. Ya, teman-teman. Oke, mungkin segini dulu untuk pembukaan kita belajar technical analysis dari nol. Semoga bermanfaat dan nantikan video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.